Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wadin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Perkenalkan, nama saya Risa Aulia, kelas PAIA semester 4, Fakultas Pendidikan Islam dan Keguruan Universitas Garut. Tujuannya dibikin video ini untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah pengembangan kurikulum yang diampu oleh Ibu Dr. Anda Neneng Nafisah MAG MSc. Ini saya akan membahas materi mengenai sumber daya pendukung implementasi kurikulum. Sumber daya pendukung keberhasilan implementasi kurikulum ada 5. Yang pertama, manajemen sekolah. Yang kedua, pemanfaatan sumber belajar. Yang ketiga, penggunaan media pembelajaran. Yang keempat, kualitas kinerja guru. Dan yang terakhir, monitoring pelaksanaan kurikulum. Yang pertama, manajemen sekolah. Menurut pendapat para ahli, manajemen merupakan suatu proses penataan kelembagaan dengan melibatkan sumber-sumber potensial, baik yang bersifat manusia maupun non-manusia, dalam rangka mencapai suatu pendidikan secara efektif dan efisien. Lalu ada pengertian manajemen menurut M. Batrol dan David, yaitu proses untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi dengan melakukan kegiatan dari 4 fungsi utama, yaitu merencanakan atau planning, mengorganisasikan, memimpin, dan mengendalikan. Dengan demikian, manajemen adalah sebuah kegiatan yang berkesinambungan, terus-menerus, dan saling berkaitan. Sedangkan manajemen sekolah adalah proses dan instansi yang memimpin dan membimbing penyelenggaraan pekerjaan sekolah sebagai suatu organisasi dalam mewujudkan tujuan pendidikan dan tujuan sekolah yang telah ditetapkan. Aspek penting dalam manajemen sekolah yaitu bagaimana proses pengambilan keputusan sekolah dilakukan dengan mengimplementasikan konsep maupun teori manajemen dan dengan pengorganisasian. Oleh karena itu, manajemen sekolah harus dipahami sebagai usaha menumbuh kembangkan kekuatan dan potensi sumber daya sekolah untuk mengeksploitasi peluang yang muncul sehingga mencapai tujuan pendidikan yang bermutu. Bagian Direktorat Pendidikan Menengah Umum Depdiknas telah menerbitkan sebuah buku panduan manajemen sekolah yang di dalamnya banyak membahas bagian bidang-bidang kegiatan manajemen pendidikan. Yang pertama yaitu manajemen kurikulum. Prinsip dasar dari manajemen kurikulum ini adalah berusaha agar proses pembelajaran bisa berjalan dengan baik, dengan tolak ukur dapat mencapai tujuan oleh siswa itu sendiri, dan untuk mendorong guru-guru untuk menyusun dan terus-menerus menyempurnakan strategi pembelajarannya. Yang kedua, manajemen kesiswaan. Dalam manajemen kesiswaan ini terdapat 4 prinsip, yaitu siswa harus diperlakukan sebagai subjek bukan objek. Yang B, ditinjau dari kondisi fisik, kemampuan intelektual, sosial ekonomi, kondisi siswa sangat beragam, minat, dan seterusnya. Yang C, siswa hanya termotivasi belajar jika mereka menyenangi apa yang diajarkan. Yang D, pengembangan potensi siswa tidak hanya menyangkut ranah kognitif tetapi juga ranah afektif dan psikomotorik. Yang ketiga ada manajemen personalia. Ada 4 prinsip dasar manajemen personalia, yaitu sumber daya manusia akan berperan secara optimal jika dikelola dengan baik sehingga mendukung tujuan institusional. Dalam mengembangkan sekolah, sumber daya manusia adalah komponen paling berharga. Kultur dan suasana organisasi di sekolah serta perilaku manajerial sekolah sangat berpengaruh terhadap mencapai tujuan perkembangan sekolah. Dia mengupayakan agar setiap warga negara dapat bekerja sama dan saling mendukung untuk mencapai tujuan sekolah. Yang keempat ada manajemen keuangan. Inti dari manajemen keuangan yaitu pencapaian efisiensi dan efektivitas dari keuangan itu sendiri. Yang kelima ada manajemen sarana dan prasarana sekolah, yaitu sebuah tindakan yang dilakukan secara terencana dan juga periodik untuk merawat fasilitas fisik seperti gedung, peralatan sekolah, dan lainnya. Fungsi manajemen sekolah, menurut Guattari terdapat 4 fungsi manajemen, yaitu planning atau perencanaan. Perencanaan merupakan penentuan kegiatan yang akan dilaksanakan pada masa depan. Yang kedua ada organizing atau pengorganisasian, yaitu tahap yang dilalui setelah perencanaan, yaitu kegiatan yang menjembatani antara kegiatan perencanaan dan kegiatan pergerakan. Yang ketiga ada actuating, pelaksanaan. Setelah adanya planning dan pengorganisasian, maka tahap selanjutnya yaitu actuating. Yang keempat yaitu controlling atau pengawasan. Lalu yang kedua pemanfaatan sumber belajar.
Sumber belajar adalah salah satu komponen yang bisa membantu dalam kegiatan proses belajar mengajar. Sumber belajar adalah sarana yang dapat dimanfaatkan atau digunakan untuk kegiatan belajar mengajar, baik itu secara langsung maupun secara tidak langsung. Sumber belajar dapat dikategorikan ke dalam 6 jenis, yaitu pesan, orang, bahan, alat peralatan, teknik, dan lingkungan. Secara garis besar dari sisi perancangannya, sumber belajar itu dapat dipilih menjadi 2 jenis, yaitu sumber belajar yang dirancang dan sumber belajar yang dimanfaatkan. Sumber belajar yang dirancang adalah sumber belajar yang sengaja direncanakan untuk kepentingan pembelajaran, misalnya buku, film, poster, dan lainnya. Sementara sumber belajar yang dimanfaatkan adalah sumber belajar yang telah ada, tinggal dimanfaatkan, di mana pada rancangan awalnya sumber belajar tersebut tidak dimaksudkan secara khusus untuk kepentingan pembelajaran. Sumber belajar memiliki peranan yang sangat penting dalam pembelajaran. Jika media pembelajaran hanya sekedar media untuk menyampaikan pesan saja, sedangkan sumber belajar tidak hanya memiliki fungsi tersebut, tetapi juga termasuk metode, strategi, dan tekniknya. Manfaat sumber belajar yaitu untuk memberikan pengalaman belajar yang konkret tidak langsung kepada siswa, menyajikan sesuatu yang tidak mungkin diadakan, dikunjungi, atau dilihat secara langsung atau konkret. Menambah dan memperluas cakrawala sajian yang ada di dalam kelas, memberikan informasi yang akurat dan terbaru, membantu memecahkan masalah pendidikan, dan memberikan motivasi yang positif, lebih-lebih bila dirancang penggunaannya secara tepat. Dalam kriteria pemilihan sumber belajar secara umum dan berlaku baik untuk sumber belajar yang dirancang maupun sumber belajar yang dimanfaatkan, yaitu ekonomis dan pengertian murah, praktis dan sederhana, mudah diperoleh, bersifat fleksibel, dan komponen-komponennya sesuai dengan tujuan. Yang ketiga ada penggunaan media pembelajaran. Menurut Leslie J. Briggs, menyatakan media adalah alat untuk memberi perangsang bagi peserta didik supaya terjadi proses belajar. Nah, kedudukan sebuah media dalam komponen belajar mengajar memang sangatlah penting, bahkan bisa dikatakan sejajar dengan metode pembelajaran. Karena metode yang digunakan dalam proses pembelajaran biasanya akan menuntut media apa yang dapat diintegrasikan dan diadaptasikan dengan kondisi yang dihadapi. Maka, kedudukan media dalam suatu pembelajaran sangatlah penting dan menentukan. Dalam proses pembelajaran, terdapat tingkatan proses aktivitas yang melibatkan keberadaan media pembelajaran, yaitu tingkatan pengolahan informasi, tingkatan penyampaian informasi, tingkatan penerimaan informasi, tingkat pengolahan informasi, tingkat respon dari siswa, tingkat diagnosis dari guru, tingkat penilaian, dan tingkat penyampaian hasil. Lalu ada karakteristik media seperti media grafis, gambar, foto, grafik, media display, papan tulis, papan panel, dan lain-lain. Secara umum, media mempunyai fungsi untuk memperjelas peran agar tidak terlalu verbalistis, mengatasi keterbatasan ruang, waktu, tenaga, dan daya indera untuk menimbulkan gairah belajar para siswa, agar memungkinkan peserta didik belajar mandiri sesuai dengan bakat dan kemampuan visual mereka, mengatasi keterbatasan pengalaman yang dimiliki siswa, dan memberi rangsangan yang sama, mempersamakan pengalaman dan menimbulkan persepsi yang sama. Model pembelajaran adalah bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru di kelas. Dalam sebuah model pembelajaran terdapat sejumlah strategi pencapaian kompetensi siswa dengan metode, teknik pembelajaran, dan pendekatan. Paradigma pembelajaran menekankan kepada kemampuan siswa untuk berpikir kritis, mampu menghubungkan ilmu dengan dunia nyata, menguasai teknologi informasi komunikasi, dan berkolaborasi. Pencapaian keterampilan tersebut dapat dicapai dengan penerapan metode pembelajaran yang sesuai dari sisi penguasaan materi dan keterampilan. Kinerja dapat diartikan prestasi kerja atau pelaksanaan kerja atau hasil unjuk kerja, dan juga dapat diartikan sebagai suatu wujud perilaku seseorang atau organisasi dengan orientasi prestasi. Kinerja guru ini berkaitan dengan kegiatan guru dalam proses pembelajaran, yaitu bagaimana seorang guru merencanakan pembelajaran, melaksanakan kegiatan pembelajaran, dan menilai hasil belajar. Kualitas kinerja guru dinyatakan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru. Berkenaan dengan kompetensi guru, ada 4 hal yang harus dikuasai guru, yaitu menguasai bahan pelajaran, mampu mendiagnosis tingkah laku siswa, mampu melaksanakan proses pembelajaran, dan mampu mengevaluasi hasil belajar.
Ukuran standar kinerja guru adalah quality of work. Hal ini diperjelas bahwa ukuran kualitas kinerja guru dapat dilihat dari produktivitas pendidikan yang telah dicapai menyangkut output siswa yang dihasilkan. Mengenai produktivitas dapat dipahami bahwa bagaimana menghasilkan dan meningkatkan hasil setinggi mungkin dengan memanfaatkan sumber daya secara efisien. Dengan itu perlu adanya guru yang profesional dalam menentukan hasil dari sebuah proses pembelajaran untuk mencapai tujuan yang diharapkan dari sebuah lembaga pendidikan. Dengan tugas utama guru yaitu mengajar, mendidik, membimbing, mengarahkan, melatih, dan menilai peserta didik pada jalur pendidikan formal. Tugas utama itu akan efektif jika guru memiliki derajat profesionalitas tertentu yang tercermin dari kompetensi dan keterampilan yang dimilikinya. Yang kelima ada monitoring. Monitoring pelaksanaan kurikulum pembelajaran adalah kegiatan memantau yang menyertakan proses pengumpulan, penganalisisan, pencatatan, pelaporan, dan penggunaan informasi manajemen tentang pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Fokus kegiatan monitoring, pelaksanaan pembelajaran ada pada kegiatan dan tingkat capaian dari perencanaan pembelajaran yang telah dibuat berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan. Kegiatan memantau pelaksanaan pembelajaran berkaitan dengan penilaian terhadap pelaksana kegiatan pembelajaran dan mengidentifikasikan tindakan untuk memperbaiki kekurangan dalam kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan. Tujuan utama kegiatan monitoring pelaksanaan kurikulum yaitu yang pertama menyediakan informasi yang relevan dan tepat waktu pada pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang akan membantu pembuatan keputusan manajemen yang efektif oleh pengawas satuan pendidikan. Yang kedua, mendorong diskusi mengenai kemajuan pelaksanaan pembelajaran bersama para guru dan merencanakan berbagai tindakan yang diperlukan. 3. Menyumbang pada akuntabilitas. Supervisor perlu mengetahui bahwa kegiatan pembelajaran yang sedang dilaksanakan sesuai dengan rencana pembelajaran yang telah dibuat, sesuai kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan sesuai dengan tujuan pada tingkat satuan pendidikan. 4. Penyajian sumber informasi, kemajuan atau prestasi utama bagi para pengambil keputusan. Yang kelima, memberikan masukan terhadap pengambilan keputusan. Apakah pembelajaran yang telah dilaksanakan sudah cukup baik atau perlu adanya inovasi dan revisi dalam kegiatan pembelajaran. Namun, sebaik apapun hasil perencanaan atau desain atau rencana pembelajaran dan pengembangan kurikulum yang berbasis pada kompetensi siswa, keberhasilan pelaksanaan dalam pencapaian tujuan kurikuler sangat bergantung pada beberapa faktor. Di antaranya, guru, ketersediaan sarana prasarana, sistem penilaian yang digunakan, buku sebagai sumber belajar, perangkat pembelajaran berupa silabus, dan pemberdayaan peran serta masyarakat dalam keseluruhan kegiatan pendidikan. Kegiatan utama yang harus dipantau adalah aktivitas guru dalam melakukan kegiatan pembelajaran. Sehebat apapun kurikulum, silabus, dan rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah dibuat dan dirancang, keberhasilannya sangat tergantung pada implementasi rancangan tersebut oleh guru di kelas karena gurulah yang berinteraksi langsung dengan siswa. Pihak pemantau pelaksanaan pembelajaran harus memerhatikan apa yang harus dilakukan guru di kelas dan pemantau hendaknya melihat apa sebenarnya yang dilakukan guru di kelas. Dengan demikian, pada tataran pengembangan kurikulum, implementasi kurikulum, dan perencanaan pembelajaran, guru memiliki peran yang sangat penting dan strategis karena gurulah yang akan menjabarkan rencana pembelajaran ke dalam pelaksanaan pembelajaran dan mengadakan perubahan yang positif pada diri siswa. Dan siswa pun harus mempunyai keaktifan dalam kegiatan pembelajaran. Keaktifan siswa dalam kegiatan pembelajaran sangat tergantung dari pemanfaatan potensi yang dimiliki oleh siswa itu sendiri. Oleh karena itu, keaktifan siswa dalam menjalani proses pembelajaran merupakan kunci dari salah satu keberhasilan pencapaian tujuan pembelajaran. Siswa akan aktif dalam kegiatan belajarnya bila ada motivasi, baik itu motivasi ekstrinsik maupun motivasi intrinsik. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.